Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat sekalian, pembacaan tafsir Al-Maraghi jilid pertama kita lanjutkan, dan semoga channel ini menjadi penyambung hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Sekarang halaman 55, yaitu surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini turun di Madinah, kecuali ayat 281 yang turun di Mina ketika Nabi Muhammad SAW sedang menjalankan Hujjatul Wada atau haji penutup. Surat Al-Baqarah ini adalah surat Al-Quran yang terpanjang, sedang surat terpendek adalah surat Al-Kautsar. Sedang ayat yang terpanjang adalah ayat yang membahas masalah utang piutang, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat ke-282. Sedangkan ayat Al-Quran yang terpendek ialah surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, yaitu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Penjelasan Alif Lam Mim terdiri dari beberapa suku kata seperti yang tersebut di dalam contoh awal surat yang berbunyi Alif Lam Mim Shad. Surat yang diawali dengan Alif Lam Ra artinya sama saja dengan huruf ala, ya, dan lain sebagainya, guna untuk menggugah para pendengar agar memusatkan perhatiannya kepada yang diturunkan. Di awal surat Al-Baqarah ini disebut Alif Lam Mim yang berguna untuk menarik perhatian pendengar agar memperhatikan bahasan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kedudukan Al-Quran, isyarat mengenai kemujizatan Al-Quran sebagai hujjah bagi ahli kitab, dan bahasan lain yang akan dikemukakan di dalam surat ini. Alif Lam Mim dibaca secara terpotong-potong dengan cara menyebut masing-masing huruf yang tersebut disukunkan akhirnya. Karenanya penyebutan Alif Lam Mim sama dengan penyebutan bilangan 1, 2, 3.
Dzalikal kitabu, kata Alkitab di sini adalah isim yang berarti sesuatu yang ditulis seperti ukiran dan nomor-nomor yang menunjukkan arti tertentu. Pengertian yang populer ialah Alkitab yang sudah dikenal dan turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pengukuhan atas risalah yang dibawa. Di samping merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mencari kebenaran dan menunjukkan kepada orang-orang hal-hal yang menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan disebutkannya kalimat tersebut, Dzalikal kitabu, menunjukkan sesuatu isyarat kepada Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan menulis sesuatu kecuali Al-Quran. Kemudian pada kenyataan ketika Al-Quran itu diturunkan, tidak langsung ditulis oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, kenyataan ini tidak berarti menghilangkan isyarat perintah menulis Al-Quran. Bukanlah lazim di dalam percakapan kita jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Mari, akan aku buatkan tulisan untukmu," sedang tulisannya sendiri belum ada ketika itu. La roiba fihi, kata roib atau roibah berarti syak atau ragu-ragu, atau pada hakikatnya terdapat rasa kekhawatiran, kegoncangan di dalam jiwa. Dikatakan ragu-ragu karena gejala ini melahirkan keresahan dan menghilangkan ketenangan jiwa. Dalam hadis disebutkan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, fa inna syakka roibah, wasidqa tuma'nina." Artinya, tinggalkanlah hal yang meragukanmu dan kerjakanlah hal yang tidak ada keraguan pada dirimu, karena keraguan itu adalah timbul dari keresahan, sedangkan percaya atau yakin lahir dari ketenangan jiwa. Makna Alkitab ini tidak dapat diragukan lagi bahwa ia adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dan petunjuk yang terkandung di dalamnya pun berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kata-kata dan paramasastranya. Tidak ada seorang pun yang mampu menyusun kalimat, walau hanya satu kalimat yang mirip Alkitab, baik ditinjau dari segi falsafah, baik ditinjau dari segi fasahah atau balaghahnya. Karenanya Allah telah mengisyaratkan masalah ini dalam ayat yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlih." Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23. Mengenai keraguan beberapa orang terhadap Al-Quran, kebanyakan disebabkan kebodohan mereka sendiri terhadap hakikat Al-Quran, atau timbul dari kebutaan hati mereka, bahkan dari kekerasan hati dan sikap takabur mereka terhadap Al-Quran, sehingga mereka banyak mengikuti hawa nafsu atau ikut-ikutan perbuatan orang lain.